Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di channel Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarganya Allah berikan kesehatan, diberikan kecukupan dalam segala kebutuhannya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Alhamdulillah bisa share kegiatan saya hari ini. Jadi ini tuh weekend. Ya seperti biasa ya Bun, kalau weekend itu saya bikin videonya tuh kalau siang-siang gitu. Nah kalau lagi weekday atau hari kerja, saya bikin videonya itu kalau nggak bikin bekal atau pokoknya kegiatan yang dimulai dari jam 4 pagi. Nah sekarang di ketika weekend ini saya lagi mau coba bikin cemilan. Tapi sebelumnya, sebelum dapur dipakai untuk bertempur, ini saya ngebersihin dulu. Walaupun nanti ujung-ujungnya kotor lagi, tapi agak lega gitu ya kalau dapur udah bersih gitu, nggak ada cucian kotor, terus semuanya udah bersih gitu. Nah ini saya mau bikin cilok. Ciloknya tuh cilok ayam. Jadi waktu itu saya pernah beli, kakak ipar saya tuh jualan cilok ayam gitu, rasanya enak banget. Dan saya pengen coba bikin, mau nanya resepnya nggak enak. Akhirnya saya cari-cari di Google dan ini saya mau praktekin. Siapa di sini yang kayak saya? Ketika lagi nyobain makanan enak tuh langsung penasaran gimana sih cara bikinnya gitu loh. Terus cari-cari resepnya karena pengen tahu gitu. Ini resepnya kayak gimana sih? Apa aja sih yang ada di dalam masakannya ini sampai bisa bikin enak gitu. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya tetap ya kita tetap beli gitu sama kayak kakak ipar saya nih. Saya tetap beli cilok kayak kakak ipar saya kayak waktu kemarin Natalan buat keluarga saya beliin cilok karena emang ciloknya tuh enak banget gitu. Jadi saya walaupun udah nyoba nyari-nyari resep, ternyata ini resepnya belum berhasil gitu ya, belum sama persis sama yang kakak ipar saya bikin. Ya lagi-lagi tuh saya bilang karena ini kan kakak ipar dipakai buat jualan ya, jadi saya nggak enak mau nanya resepnya karena mungkin ini kan rahasia dapurnya gitu ya. Ya udah, ini lanjut saya mau bikin. Jadi ini lagi nimbang-nimbang ayamnya. Jadi ini saya ngikutin resep yang ada di YouTube. Di sini saya pakai daging ayam bagian dada ini 400 gram. Jadi tadi saya pisah-pisahin dagingnya aja karena takutnya kalau ditimbang bersama dengan tulangnya itu kan nanti beda ukuran jadinya nanti ya. Ya udah, saya benar-benar ngikutin takaran yang ada di resep di YouTube plek-tiplek gitu ya. Nggak saya modifikasi, nggak saya lebihin, nggak saya kurangin, pokoknya semua sesuai dengan yang ada di resep di YouTube. Nah ini saya dikit-dikit nyuci ya karena emang singa tuh kan kecil banget ya, jadi kalau dibiarin numpuk udah pasti nanti menggunung gitu. Dan lanjut ini saya lagi nimbang tepungnya, ini pakai tepung terigu yang protein sedang, ini 100 gram. Sebenarnya sih di resep nggak bilang pakai tepung terigu apa, tapi saya berpikir ya udahlah pasti ini protein sedang kali ya. Oke, ini setelah ditimbang, jadi ini tuh bikin katanya di resepnya tuh bilang pakai bikin adonan biang. Nah di adonan biang itu dimasukin kaldu, itu kaldu ayam saya pakai Royco, terus garam, terigu sama air. Nah ini sebelum dinyalain kompornya, semua ini saya masukin dulu jadi satu. Habis itu saya aduk-aduk dulu sampai dia benar-benar merata. Untuk takarannya, ini untuk garam itu pakai 1 sendok teh, terus kaldu ayamnya itu pakai 1 sendok makan, lalu tadi tepung terigunya 100 gram, terus airnya itu 200 ml. Nah ini saya benar-benar aduk-aduk dulu sampai benar-benar nggak ada yang bergerindil gitu, baru deh nanti dinyalain apinya. Oke deh, untuk adonan biangnya ini udah siap ya, apinya dinyalain. Jadi ini kan udah bersatu menjadi satu, bersatu padu si garam dan si kaldu ayamnya. Jadi kalau nggak diaduk dulu takutnya nggak rata gitu. Karena nanti kalau udah bergerindil kayak gini nih, artinya udah mulai mateng. Kalau belum diaduknya itu kan susah gitu ya. Nah lanjut itu udah selesai, udah mateng untuk adonan biangnya. Ini saya mau bikin ngegiling ayamnya dan beserta bumbunya. Nah untuk bumbunya ini saya pakai bawang putih. Bawang putihnya di resep bilangnya 7 siung. Terus sama lada bubuk. Lada bubuknya ini pakai 1 sendok makan.
Ini saya ngegilingnya pakai chopper ya bun. Jadi saya tuh ya kayak gitu ya bun, suka nabung-nabung, beli alat-alat dapur. Jadi kalau suatu saat dibutuhin kayak gini, udah punya, tinggal dikeluarin. Ini tuh pakai chopper yang murah meriah aja. Waktu itu saya beli merek Cosmos. Ini harganya sekitar 400 ribuan gitu bun. Jadi alhamdulillah ya, walaupun nggak yang keren-keren amat, yang kayak lagi pada dipromoin sama bunda-bunda yang ada di apa namanya YouTube itu atau di Instagram itu, tapi setidaknya ini fungsinya tuh berjalan dengan baik. Jadi walaupun chopper murah meriah, alhamdulillah kalau lagi dibutuhin untuk ngegiling daging kayak ayam atau daging bikin bakso, alhamdulillah punya ya bun. Tapi buat yang nggak punya chopper, saya pernah lihat di YouTube juga ada yang bisa ngegiling daging ayam pakai blender ya bun. Cuman saya nggak tahu, takutnya blendernya nggak kuat. Pokoknya tergantung kondisi blender masing-masing sih. Takutnya malah jadi ngerusak blender. Atau bisa juga dicincang pakai pisau juga bisa. Yang penting telaten dan sabar. Atau juga bisa minta udah dari awal beli ayam giling gitu ya di pasar. Nah ini untuk ayamnya udah rata, udah maksudnya udah kegiling dengan baik, udah halus. Ini dimasukin telur. Nah di resep ini pakai 2 butir telur ya bun. Jadi saya tuh suka banget ngumpulin duit kayak 100 sebulan gitu atau 50 ribu. Pokoknya yang seadanya aja uangnya buat ngebeli alat-alat kayak gini. Jadi kayak buat investasi alat di dapur gitu ya bun, untuk memudahkan kita untuk masak atau nyoba resep-resep baru. Karena nggak tahu deh, kayaknya saya kepikiran pengen punya usaha kuliner gitu ya. Entah cemilan, entah masakan kayak gitu. Jadi ya suka butuh alat-alat chopper kayak gini ketika kayak mau bikin bakso atau mau bikin cilok daging kayak gini ayam, jadi punya alatnya buat ngegiling. Nah ini saya masukin tepung tapioka 200 gram. Ini saya ngaduknya langsung pakai tangan ya bun, terus juga nggak punya nggak punya sarung tangan plastik. Terus kalau diaduk pakai sendok atau pakai alat tuh kayak nggak bisa kecampur rata gitu ya. Jadi ini saya ngaduknya semuanya dari tadi adonan biang, terus adonan si ayam, dan ditambahkan tepung tapioka. Ini dicampur jadi satu. Dan tadi saya udah menyiapkan air yang udah direbus. Ini belum mendidih banget tapi udah panas. Jadi si ciloknya ini tuh dibentuk kayak bakso gitu. Nah ini siap direbus. Ngerebusnya nggak usah terlalu lama, sekitar 15 menit gitu deh. Jadi ini ketika dia udah ngapung, siap ditiriskan. Jadi proses masak ini tuh belum matang 100% ya bun, karena nanti akan ada proses mengukusnya lagi. Jadi ini cuman direbus sebentar, abis itu baru dikukus lagi sampai matang 100% yang siap untuk dimakan. Nah ini untuk ciloknya udah oke semua, udah siap ditirisin, diangkat dari rebusannya. Nah ini saya pakai panci yang sama untuk ngukus. Ya gitu deh, karena panci saya kukusan tuh jadi satu, nggak punya lagi ya bun, nggak apa-apa, karena kebutuhannya baru ini, jadi belum butuh untuk beli alat-alat masak yang lain. Karena dapurnya juga kecil, jadi kalau mau beli sesuatu tuh dipikirin matang-matang, karena akan mikir nanti simpennya di mana ya. Oke deh, ini siap untuk dikukus. Saya nggak kukus semuanya, pokoknya ini saya kukus yang saya butuhin untuk saya coba aja sama suami. Nah ini nanti sisanya saya simpen di kulkas aja, karena ketika kita pengen makan baru deh tinggal dikukus. Dan alhamdulillah ini udah dikukus sampai bener-bener matang. Karena ini ayam ya bun, jangan sampai setengah matang. Karena kalau ayam itu nggak boleh matangnya tuh nggak 100%, karena ada bakterinya apalah itu ya, salmonella apalah apa. Belum browsing lagi, pokoknya intinya kalau ayam harus matang 100%. Dan ini udah ready, udah siap diangkat dari kukusan. Jadi saya cari resep-resep yang lain banyak banget kan ya di YouTube. Itu mereka ada yang bilang pakai lemak KW. Saya juga nggak tahu itu lemak KW kayak gimana. Tapi katanya itu yang bikin aroma ciloknya tuh enak gitu, makin kerasa gitu rasa dagingnya. Nah ini saya pakai saus cocolannya itu saus sambal sama kecap aja. Jadi bukan pakai sambal kacang ya bun. Kayak gini tuh yang dijual sama kakak ipar tuh kayak gini persis. Dan ini hasilnya dia kenyal gitu ya bun.
bun. Sebenarnya sih teksturnya ini udah enak, cuman rasanya kurang mantep aja gitu. Makanya saya bilang ini belum terlalu berhasil. Jadi kalau bunda-bunda mau bikin resep kayak gini atau ngikutin resep yang saya tadi share, boleh aja. Cuman kalau buat jualan kayak ini kurang mantep. Kalau buat cemilan di rumah sih udah enak. Cuman kalau buat jualan kudu yang spesial banget gitu ya, sampai rasanya enak banget yang dijual sama kakak ipar saya. Dan ini bismillahirrahmanirrahim, insya Allah enak. Enak sih, udah saya cobain, cuman ya itu tadi saya bilang kalau untuk jualan kurang mantap. Jadi ini saya seharian tuh makannya cilok aja, nggak makan nasi karena emang udah kenyang banget kan, ada tepungnya ya bun untuk karbohidratnya. Jadi nggak masak apa-apa lagi selain cilok. Dan oke deh bun, terima kasih udah menonton video saya kali ini. Saya mohon maaf juga apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.